Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati, itulah yang menyertai dan memberkati hati saudara-saudari sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ke-8 setelah Trinitatis ini, khotbah bagi kita berdasarkan kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai ayat 44. Mari kita bacakan, begini bunyinya. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini, supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu, supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka. Maka makanlah mereka, dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Demikian bunyi natsnya. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Suatu ketika ada 7 orang. Mereka akan melaksanakan makan malam. Setelah berdoa, mereka melihat di atas meja itu hanya ada 5 ekor ikan yang akan menjadi lauk mereka pada malam itu. Melihat itu, mereka berpikir bahwasanya ketika masing-masing mereka mengambil 1 ekor ikan, maka ikan itu tidak akan cukup. Tanpa perintah, tanpa aba-aba, akhirnya mereka masing-masing mengambil 1/3 ekor dari ikan yang ada dihidangkan itu. Dan akhirnya 5 ekor ikan itu cukup bagi 7 orang yang makan pada saat itu. Dan masih bersisa 2/3 ekor lagi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita melihat itu? Itu hanya sekedar cerita analogi manusia. Lalu bagaimana yang terjadi pada saat 7 tahun kelaparan yang melanda Israel pada saat itu? Keadaan yang sangat sulit, keadaan yang sangat sukar terjadi di tengah-tengah bangsa Israel, baik Israel Utara maupun Israel Selatan. Sebab 7 tahun masa kekeringan pada saat itu terjadi. Kemiskinan, kelaparan, paceklik terjadi pada saat itu. Keadaan tersebut menjadikan terjadi krisis yang luar biasa. Bukan hanya krisis secara sosial ekonomi, tetapi berimbas juga kepada krisis iman pada saat itu. Saudara-saudara, pada saat krisis itulah datanglah seseorang dari Baal Salisa untuk menemui Nabi Elisa. Dia membawakan roti hulu hasil yang akan dipersembahkan kepada Tuhan melalui hambanya Nabi Elisa. Lalu Nabi Elisa mengatakan kepada para pelayannya agar roti itu dibagikan kepada orang-orang yang ada bersama dia. Orang-orang yang ada bersama dia ada 100 orang. Tentu saja pelayannya ragu-ragu pada saat itu. Namun Elisa dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan mukjizatnya, bahwa Tuhan akan memberikan kecukupan sebagaimana firman-Nya. Hal itu membuat para pelayan Elisa ragu-ragu. Bahkan mereka memakai logikanya, sebab roti itu tidak akan cukup. Itu hanya cukup untuk 20 orang. Bagaimana yang 80 orang lagi? Secara logika memang tidak masuk di akal. Tetapi
ketika para pelayan itu membagikannya dan mereka seluruhnya makan, makanan itu cukup. Tidak hanya cukup, tapi juga bersisa. Saudara-saudara, jelas sudah bahwasanya kuasa Tuhan dan kasih-Nya melampaui logika manusia. Apa yang tidak dapat dipikirkan manusia, namun bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dapat kita petik dari perikop ini? Yang pertama adalah pemahaman iman yang benar. Seseorang yang datang dari Baal Salisa tersebut membawakan roti hulu hasil atau panen pertamanya yang akan dipersembahkan kepada Tuhan melalui hambanya. Sebab itu adalah hak dari hambanya sendiri. Baal Salisa adalah suatu daerah yang dekat dengan Gilgal, dan diberitakan bahwa di sana itu lebih banyak orang-orang yang menyembah dewa Baal. Tetapi seseorang yang datang kepada Elisa tersebut, dia memiliki iman kepada Allah, sebagaimana yang disampaikan oleh hukum Musa, bahwa segala sesuatu itu bersumber dari Allah. Dan dikatakan bahwasanya dalam hukum Musa dinyatakan bahwa hulu hasil dari segala yang tumbuh di tanah yang dipersembahkan kepada Tuhan merupakan bahagian dari hamba Tuhan. Bilangan 18 ayat 13a, mari bandingkan dengan Ulangan 18 ayat 4. Dengan pemahaman iman yang demikian, seseorang yang percaya kepada Tuhan tentunya memiliki tanggung jawab, hak dan kewajiban. Masa-masa krisis kesusahan pada saat itu tidak menjadi alasan bagi seseorang untuk tidak memberikan persembahannya kepada Tuhan. Yang kedua ialah diberkati menjadi saluran berkat. Tuhan memberkati seorang yang datang dari Baal Salisa tersebut, dan bahkan dia melakukan firman Tuhan sebagaimana pada hukum Musa. Dia membawa persembahannya kepada Tuhan dan menyampaikannya kepada hambanya, yaitu Nabi Elisa. Nabi Elisa yang memperoleh berkat itu, dia juga memberikannya kepada orang banyak yang bersama-sama dengan dia, dan semuanya memperoleh berkat. Seorang dari Baal Salisa tersebut dan juga Nabi Elisa merupakan contoh berbagi pada saat masa-masa krisis, pada masa-masa kesukaran sekalipun. Mereka mampu untuk berbagi. Mereka sudah diberkati dan menjadi saluran berkat. Yang ketiga ialah Allah memelihara umatnya. Allah yang menciptakan dan Allah yang memelihara ciptaannya. Pemeliharaan Allah tanpa batas waktu dan keadaan, seperti yang terjadi pada umatnya yang mengalami kesusahan paceklik pada masa pemerintahan raja-raja. Tuhan tetap memelihara hidup. Tuhan tetap memelihara hidup umatnya. Sudah banyak bukti yang disaksikan oleh Alkitab tentang bagaimana Allah telah memelihara kehidupan umatnya. Sejak Tuhan membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir, di perjalanan mereka juga memperoleh pemeliharaan Allah melalui berkat Tuhan, melalui manna, melalui air, melalui kemenangan perang, dan banyak hal yang sudah ditunjukkan oleh Allah. Dan hingga hari ini tentunya Tuhan tetap memelihara ciptaannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan sekarang, bagaimana kita memaknai firman ini? Kebutuhan manusia yang kompleks atau yang sangat banyak itu sering diperhadapkan dengan iman kita. Bahkan seluruh kebutuhan apapun sering ditanyakan dengan iman. Apakah hal tersebut salah? Tentu saja tidak. Tetapi yang perlu kita ingat adalah ketika kita mempertanyakan sesuatu itu terhadap iman atau kepada iman itu, mari kita jawab juga dengan iman.
Jangan kita pakai dengan logika, kemampuan, atau pengetahuan duniawi semata. Tetapi tetaplah pakai iman. Baik mengandalkan kemampuan logika kita atau kemampuan berpikir kita, sebab itu juga dari Allah. Tetapi ingat, jangan karena kemampuan logika kita juga menghilangkan bahkan menutupi kemampuan iman kita, atau bahkan kita menjadi menghalangi apa yang menjadi berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan jangan karena kemampuan logika itu juga kita menghalangi mukjizat Allah nyata di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingatlah bahwa mukjizat itu juga terjadi bukan karena kemampuan logika manusia, sebab itu di luar logika manusia. Tetapi mukjizat itu terjadi oleh karena iman. Yesus sendiri berkata, imanmu yang menyelamatkanmu. Siapa yang percaya, maka dia juga akan melihat mukjizat itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dampak COVID-19 yang terjadi pada saat ini tentunya sampai ke berbagai aspek kehidupan kita. Dalam kesusahan, dalam kesulitan, dalam kesakitan, apakah kita mempertanyakan di manakah Tuhan itu sekarang? Apakah Dia menyertai dan memberkati kita? Ingatlah, percayalah, berimanlah kepada Tuhan. Sebab hanya seseorang yang beriman saja yang akan mampu untuk melihat pemeliharaan Allah di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan setiap orang yang percaya itu akan memberikan dampak yang baik di dalam setiap situasi kehidupannya. Mari kita lihat contoh konkretnya seseorang yang bernama Sarah Gilbert, seorang profesor vaksionologi yang mau menjadi tenaga medis dengan motivasi agar dapat menolong banyak orang. Bersama dengan timnya, Sarah Gilbert akhirnya berhasil menemukan vaksin yang sekarang kita kenal dengan vaksin AstraZeneca. Sarah Gilbert menjadi salah satu figur pahlawan pada masa-masa pandemik, pada masa-masa kesusahan oleh karena pandemik. Dia menjadi contoh konkret bahwasanya pada masa krisis atau kesulitan sekalipun, dia tetap berpengharapan di dalam doa, tetap berkarya, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Lalu bagaimana dengan kita saat ini? Mari kita mulai dari hal-hal yang dapat kita lakukan dan tetap dengan mengandalkan Tuhan dalam segala situasi dan pergumulan kehidupan kita. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan umat yang dikasihinya dalam kesia-siaan. Kesulitan pandemi ini pasti akan berakhir. Lihatlah pertandingan tenis yang ada di Inggris, dan pada saat itu mengundang Sarah Gilbert untuk datang menghadiri pertandingan itu. Di sana mereka tidak lagi memakai masker yang menutupi mulut dan hidung mereka. Mereka tidak lagi perlu social distancing. Bahkan seolah-olah mereka tidak dalam kondisi pandemi. Tapi dengan satu syarat, mereka sudah divaksin 2 kali. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itu adalah contoh bahwasanya pandemi ini akan berakhir. Sekarang kita dimintakan untuk bersama-sama menghadapinya, bersama-sama menghadapi krisis ini. Percaya bahwasanya Tuhan sudah membukakan jalan bagi kita untuk keluar dari krisis ini melalui hikmat pengetahuan yang diberikan kepada para ahli. Hal itu menjadi contoh nyata sekaligus jaminan bahwasanya pandemi ini akan berakhir.
Saudara-saudara, mari kita ingat dan pegang firman Tuhan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Mazmur 55 ayat 22 dikatakan juga, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Lalu Bilangan 9 ayat 23 juga dikatakan, atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan, menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Olehnya, melalui firman itu, mari kita serahkan segala kekhawatiran kita, segala pergumulan kita, segala krisis dan keadaan yang terjadi pada saat ini yang kita hadapi bersama-sama. Mari kita serahkan itu kepada Tuhan. Sebab Dialah yang terus memelihara kita, sebagaimana janjinya, aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Sebagai umat yang dipeliharanya, marilah kita juga tetap memelihara kewajiban kita kepada Tuhan. Tuhan memelihara kita, Tuhan memberkati kita senantiasa sampai selamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Engkau memberikan pengertian bagi kami bahwa Engkaulah yang memelihara kehidupan kami. Jauh melampaui logika kami dan kemampuan berpikir kami. Bahkan jauh tidak dapat kami jangkau. Namun oleh karena kasih Tuhan, Tuhan menyatakan pemeliharaan Tuhan atas kami. Bahkan Tuhan memberikannya menjadi keheranan mukjizat bagi kami umat-Mu. Dalam situasi sekarang Tuhan, nyata sudah apa yang kami hadapi. Biarlah atas kasih-Mu, biarlah atas bimbingan kasih-Mu itu, kami terus menyatakan kasih-Mu juga dalam kehidupan kami. Walau masa kesusahan terjadi, tetapi biarlah iman kami tetap kuat, tetap teguh, tidak goyah oleh karena guncangan-guncangan situasi pada saat ini. Pengharapan kami Engkau Tuhan. Kami melihat bahwasanya jalan Tuhan sudah terbuka. Kami akan bersama-sama keluar dari krisis pandemi ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati kami terus Tuhan, dan pakailah kami menjadi saluran berkat-Mu. Berkati kami, pelihara kami, sebab Engkau Tuhan yang terus mengasihi kami dan terus memelihara kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.